Sahabat-sahabat, masih bersama kami di Irama Inspirasi Ramadan Segarkan Iman. Masih bersama Ibu Dr. Ahdiani, Magister Kesehatan. Dok, kalau tadi kita sudah membahas di segmen pertama mengenai makanan-makanan yang biasa dikonsumsi Rasulullah. Hal yang juga penting selain makan adalah istirahat. Karena kalau manusia, umat muslim bekerja terus tanpa istirahat, bagaikan mesin tentunya yang akan rusak. Seperti apa, Dok, pola istirahat yang dicontohkan oleh Rasulullah suri tauladan kita? Iya kan, jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya yang dari buku yang saya baca, beliau tidur awal dan bangun lebih cepat. Ya, gitu. Beliau tidur tidak lebih dari 8 jam. Kemudian biasanya beliau bangun pada sepertiga malam terakhir. Itu yang biasa beliau lakukan. Hanya kalau beristirahat pada siang hari, saya belum membaca mengenai itu. Hanya yang disampaikan di situ bahwa umumnya buku-buku menyampaikan demikian pola istirahat beliau. Dan beliau juga di situ selalu mengungkapkan dalam buku-buku itu bahwa beliau beristirahat juga dengan bercengkrama bersama keluarga dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari pola kehidupan istirahat beliau. Artinya memang ketika istirahat pun beliau selalu mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, Dok ya. Luar biasa. Dengan demikian, Dok, kalau banyak orang yang sampai bekerja terlalu lembur, mungkin karena urusan duniawinya terlalu banyak, ini sangat tidak dianjurkan begitu ya, Dokter ya. Termasuk juga kawan-kawan mahasiswa aktivis Salman yang banyak sekali membawa tugas-tugas kuliah ke rumah, tidak baik begitu ya, Dok ya. Iya, mungkin harus pandai-pandai mengatur waktu. Jadi saya sangat mengerti bagaimana mahasiswa itu harus bekerja. Seperti juga mungkin pengalaman Kang Akbar. Kadang-kadang malah tidak tidur ya. Itu sambil bawa tugas. Namun demikian memang kita perlu memperhatikan hal demikian. Bisa saja mungkin karena masih muda, jadi kalau mahasiswa ada beberapa waktu yang memang mereka harus menyiapkan atau menghabiskan energi lebih dibandingkan yang sudah dewasa dan sudah bekerja dengan baik. Dan pola kurang dari 8 jam itu memang itu yang ideal. Ya, namun kalau dalam kondisi mereka harus bekerja, nah mungkin pada saat tidak ada tugas yang terlalu berlebihan, mereka bisa melakukan hal demikian. Mungkin itu kan. Oke, terima kasih. Kita juga ingat bahwa Ramadan ini adalah bulan yang berbeda dengan 11 bulan, Dok ya. Selain banyak pahala, tapi juga ada banyak kelihatannya adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan. Karena biasanya makan sehari 3 kali, sekarang hanya 2 kali, atau bahkan mungkin sekali. Otomatis ada kegiatan-kegiatan yang harus disesuaikan. Bagaimana sih, Dokter, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan Rasul ketika memasuki bulan Ramadan atau ketika menjalani ibadah Ramadan, Dok? Iya, subhanallah, luar biasa ya. Rasulullah itu memasuki Ramadan, tentu saja beliau saum, lalu qiyamul lail tidak pernah tertinggal, walaupun memang selama tidak bulan Ramadan pun beliau akan selalu qiyamul lail, lalu iktikaf, kemudian juga beliau juga umroh, kemudian juga beliau bersedekah. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang memang sangat mengutamakan untuk kegiatan keagamaan. Artinya ibadah beliau ditingkatkan pada saat Ramadan ini. Jadi yang saya dapatkan dari buku-buku itu yang luar biasa oleh beliau ditingkatkan gitu kan. Jadi performanya justru meningkat ketika Ramadan. Salah atau keliru begitu orang yang memasuki Ramadan produktivitasnya menurun begitu ya, Dok ya. Wah, patut menjadi kritisi kita semua nih. Baik, Dokter, sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dengan jamaah. Sebagai Muslim tentunya kita ingin menjalani Ramadan optimum terus, Dok. Artinya kondisi kesehatan harus kita jaga. Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk memaintenance diri kita
agar full selama Ramadan kita bisa beribadah dengan baik, Dok? Iya, baik. Jadi sebetulnya pada saat bulan Ramadan ini adalah kesempatan sebetulnya bagi seluruh organ tubuh kita untuk memperbaiki diri. Jadi ini adalah hal yang terbaik yang harus kita siasati dengan baik. Jadi pada saat puasa ini sebetulnya aktivitas kita sebaiknya tidak berkurang. Karena kalau berkurang artinya kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Jadi kalau kita melihat bagaimana metabolisme tubuh kita selama bulan puasa ini adalah bahwa kalau kita sahur itu memang sahur itu tidak boleh seadanya, bahkan tidak boleh usahakan tidak meninggalkan sahur. Dan sahur ini harus kita isi dengan makanan-makanan yang memang akan menjadi simpanan kita ketika pada pagi hari. Maksudnya demikian. Jadi kalau sahur itu kita jangan lebih banyak makan yang manis-manis. Mengapa? Karena bila yang manis-manis itu kita makan pada saat sahur, maka energinya atau metabolismenya akan cepat sekali dilakukan sehingga pada pagi hari kita sudah merasa lemes. Nah, yang baik adalah kalau kita makan pada pagi hari lebih banyak yang berserat sehingga metabolisme pencernaannya akan menjadi lambat dan akan lama di dalam perut sehingga masa lapar itu akan berpindah. Nah, pada saat siang hari biasanya kita kan ngantuk ya. Kalau sedang puasa itu menandakan bahwa gula darah kita memang sedang menurun pada saat itu. Nah, sebaiknya memang seperti anak-anak kalau misalnya sedang berpuasa, itu siang hari memang baiknya mereka tidur. Karena pada saat itu gula darah yang paling rendah. Nah, sore hari usahakan tidak tidur. Karena pada saat itulah metabolisme beralih ke lemak. Jadi lemak yang akan dipecah menjadi energi dan di situ kalau kita tidak ada aktivitas dia akan menurunkan sekali menjadi lemes sekali gitu ya. Begitu bangun maghrib itu rasanya nggak bisa bangun. Padahal sore hari itu aktivitasnya harus diusahakan cukup baik karena di situ energi dari lemak yang akan dimetabolis. Demikian kan. Waduh, kita sudah paham sekarang pemirsa. Makanan apa yang harus kita lakukan, bagaimana pola istirahat yang sesuai, dan bagaimana kondisi atau klasifikasi yang disebutkan dengan kondisi yang sehat. Setelah ini, Irama Inspirasi Ramadan, Ramadan Segarkan Iman.